Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari. Hari ini berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan konsep barjah di dalam Islam. Ada seorang Sri Lanka telah menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz, yang menyatakan bahwa Al-Masih yang dijanjikan mengatakan bahwa beliau melihat penglihatan tentang alam barzah, di mana beberapa wajah gelap dan beberapa bercahaya. Beliau bertanya, apakah alam barzah berada di dunia ini atau di tempat lain? Karena menurut hadis, surga dan neraka berada di dunia ini juga. Hadrat Khalifatul Masih Waqt Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz dalam suratnya tertanggal 15 November 2023 telah memberikan panduan sebagai berikut mengenai pertanyaan ini. Surga, neraka, dan alam barzah adalah hal-hal yang tidak dapat diartikan secara harfiah. Meskipun semuanya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan bagian dari alam semestanya, kita tidak dapat melihatnya dengan mata dunia ini. Sebaliknya, seperti yang Anda tulis di dalam pertanyaan Anda, bahwa Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi mengatakan bahwa ia melihat barzah dalam keadaan penglihatan atau kasab. Demikian pula, memiliki mata penglihatan dan rohani sangat penting untuk mengetahui hakikat sejati dari hal-hal tersebut. Kenyataannya adalah karena tidak memahami hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai surga dan neraka, lalu menafsirkannya secara harfiah, orang-orang telah mengembangkan kesalahpahaman tentang hal-hal ini dalam pikiran mereka. Padahal Al-Quran dan hadis telah menggunakan kata-kata fisik ini sebagai metafora dan alegori untuk membuat manusia memahami surga dan neraka. Namun juga merupakan fakta bahwa di samping kata-kata alegoris ini, Al-Quran juga telah menyatakan mengenai surga, yang mana terdapat di dalam surah As-Sajdah, surat 32, ayat yang ke-18, yang berbunyi artinya adalah, maka tiada suatu jiwa mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari penyejuk mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikian pula disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa karunia-karunia surga adalah sebagai berikut. Tidak ada mata fisik yang pernah melihatnya, tidak ada telinga fisik yang pernah mendengarnya, dan pikiran tentang mereka tidak pernah terlintas dalam kalbu manusia. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, surga, neraka, dan alam barzah adalah hal-hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita, atau kita pahami hanya melalui akal saja. Sebaliknya dibutuhkan mata yang visioner dan spirituasi dan rohani untuk memahaminya. Terlebih lagi pengetahuan kita sepenuhnya bergantung pada apa yang telah Allah Ta'ala sendiri atau Rasul-Nya sampaikan kepada kita tentang hal-hal tersebut. Menjelaskan tentang hakikat surga dan neraka.
Hazrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan, menurut Al-Quran, surga dan neraka adalah cerminan kehidupan manusia dan bukanlah sesuatu yang baru yang datang dari luar. Memang benar bahwa di akhirat keduanya akan terwujud secara fisik, tetapi keduanya akan menjadi cermin kondisi rohani manusia di kehidupan dunia ini. Kita tidak membayangkan surga berisi pepohonan material atau neraka penuh dengan belerang dan asap. Menurut ajaran Islam, surga dan neraka adalah cerminan dari perbuatan, amalan yang dilakukan seseorang di dunia ini juga. Terdapat di dalam Filsafat Ajaran Islam Rohani Khazain volume 10 halaman 413. Lalu menjelaskan realitas alam barzah. Huzur menyatakan yang kedua adalah keadaan antara yang disebut barzah di dalam bahasa Arab. Barzah adalah sesuatu yang terletak di antara dua hal lainnya. Karena keadaan itu akan berada di antara penciptaan pertama dan kebangkitan, maka disebut barzah. Ungkapan ini selalu digunakan untuk keadaan antara. Jadi semua ini menunjukkan bahwa menurut prinsip-prinsip Islam, agar jiwa dapat bertindak sempurna, perlu baginya untuk selalu ditemani oleh tubuh. Saat kematian, jiwa meninggalkan tubuh fana ini. Tetapi dalam keadaan antara, setiap jiwa diberi tubuh agar dapat bereaksi terhadap kondisi keadaan tersebut. Tubuh itu tidak sempurna, tubuh fisik ini, tetapi disiapkan dari terang atau dari kegelapan, sesuai dengan kualitas tindakan seseorang di alam kehidupan ini. Seolah-olah tindakan manusia berfungsi sebagai tubuh bagi jiwa dalam keadaan itu. Dalam firman Tuhan berulang kali disebutkan bahwa beberapa tubuh akan terang dan beberapa akan gelap. Mereka akan disiapkan dari terang atau dari kehidupan tindakan manusia. Ini adalah misteri yang indah, tetapi tidak bertentangan dengan akal sehat. Sebuah kesempurnaan manusia dapat menikmati tubuh yang bercahaya dalam kehidupan ini. Dan ada banyak contoh yang dialami dalam keadaan penglihatan. Ini mungkin sulit dipahami oleh orang dengan kecerdasan rata-rata. Tetapi mereka yang memiliki pengalaman dalam keadaan penglihatan tidak akan menganggap tubuh yang dihasilkan dari tindakan manusia sebagai hal yang mengejutkan dan tidak mungkin, tetapi akan menghargai fenomena ini. Singkatnya, tubuh ini yang diperoleh sesuai dengan kondisi tindakan seseorang menjadi sumber pembalasan kebaikan dan kejahatan dalam keadaan antara. Saya memiliki pengalaman tentang hal ini. Saya sering mengalami dalam keadaan sadar yang sepenuhnya bertemu dengan beberapa orang yang telah meninggal. Dan saya melihat bahwa tubuh beberapa pelaku kejahatan dan orang-orang yang sesat begitu gelap, seolah-olah terbuat dari asap. Singkatnya, saya secara pribadi mengetahui hal-hal ini, dan saya menegaskan dengan tegas bahwa seperti yang telah dikatakan Allah yang Maha Berkuasa, setiap orang dianugerahi tubuh setelah kematian yang bercahaya atau gelap. Akan menjadi kesalahan bagi manusia untuk mencoba menetapkan wawasan yang halus ini. Hanya melalui penggunaan akal, seharusnya ia menyadari bahwa sebagaimana mata tidak dapat merasakan rasa sesuatu yang manis, dan lidah pun tidak dapat melihat apapun, demikian pula pengetahuan tentang kehidupan setelah kematian, yang hanya dapat diperoleh melalui penglihatan suci, tidak dapat dijelaskan sepenuhnya berdasarkan akal. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa telah menetapkan berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan di dunia ini tentang hal-hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu,
perlu untuk mencari segala sesuatu melalui cara yang tepat. Hanya dengan cara itulah hal itu dapat ditemukan. Terdapat di dalam Filsafat Ajaran Islam Rohani Hazain volume 10 halaman 403 sampai dengan 406. Selanjutnya, mengenai alam barzah, perlu diingat juga bahwa ini bukan sekedar ruang tunggu, melainkan proses pahala dan hukuman akan dimulai di alam ini. Dan setelah perhitungan pada hari kiamat, orang-orang soleh dan orang-orang jahat akan dikirim ke tujuan akhir mereka. Artinya, orang-orang soleh akan menerima kedudukan tinggi di surga sesuai dengan amal baik mereka. Dan adapun orang-orang yang berdosa, jika hukuman yang mereka derita di alam barzah telah selesai di sana, mereka pun akan diterima di surga. Menjelaskan hal ini, Hadrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan, orang yang kurang berpengetahuan mungkin akan keberatan bahwa karena keadaan ketiga, yaitu keadaan kebangkitan, akan tiba setelah jangka waktu yang lama. Keadaan barzah hanya akan menjadi semacam penjara bagi orang baik dan orang jahat, serta ini tidak ada gunanya. Jawabannya adalah bahwa ini adalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Dalam kitab Allah Ta'ala ada dua keadaan yang disebutkan untuk pembalasan orang baik dan orang jahat. Salah satunya adalah keadaan barzah, di mana setiap orang akan menerima pembalasannya secara tersembunyi. Orang jahat akan masuk neraka segera setelah kematian, dan orang yang berbudi luhur akan menemukan kenyamanan di surga segera setelah kematian. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap orang segera setelah kematiannya akan menerima pembalasannya atas perbuatannya. Misalnya dikatakan tentang orang yang soleh, qila dauhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah ke surga. Surah Yasin, surah 36 ayat yang ke-27. Artinya adalah Allah Ta'ala telah berfirman kepadanya, masuklah engkau ke surga. Dan mengenai orang-orang jahat dikatakan, dan dia akan melihatnya di tengah-tengah api. Quran surah As-Saffat, surah 37 ayat yang ke-56. Jadi, ini merujuk pada dua sahabat. Salah satunya diterima di surga, dan yang lainnya dikutuk ke neraka. Yang diterima di surga sangat ingin mengetahui di mana temannya berada. Ia memperlihatkan bahwa temannya berada di tengah neraka. Demikianlah pahala dan hukuman dimulai seketika, dan mereka yang dikutuk ke neraka pergi ke neraka. Lalu mereka yang akan diterima di surga pergi ke surga. Tetapi setelah itu ada hari manifestasi agung yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Allah Ta'ala yang agung. Allah Ta'ala menciptakan manusia agar dia dapat dikenali melalui kekuasaan penciptaannya. Kemudian Allah Ta'ala akan menghancurkan segala sesuatu agar Allah Ta'ala dapat dikenali melalui keunggulannya atas segala sesuatu. Dan kemudian Allah Ta'ala akan mengumpulkan semua orang setelah menganugerahkan kehidupan yang sempurna kepada mereka, agar Allah Ta'ala dikenali melalui kekuasaannya. Terdapat dalam Islam Usul Ki Filosofi Rohani Hazainat volume 10 halaman 407 sampai dengan 408. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Mudah-mudahan kita memahami apa yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin berkenaan dengan alam barzah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.